Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri di Masyarakat Rumah, ada juga Ijal Hakim dan juga Devi Maulana akan mempresentasikan tentang materi manajemen energi di skup manajemen dan work between struktur atau WBS untuk engineer. Oke, bisa di next. Yang pertama, nah kegagalan proyek tidak terjadi di lapangan, tetapi terjadi di tahap definisi. Contoh kegagalannya itu apa sih? Yang pertama ada pemasangan buruk, vendor lambat, material terlambat, dan anggaran membengkak. Akar masalahnya dari mana? Akar masalahnya itu eh, dari niat awal yang lemah. Contohnya kayak kita mau hemat energi, pokoknya tahun ini ada proyek hijau. Itu kan terlalu lemah gitu loh niatnya. Terus juga ada proyek juga jarang hancur karena bukan karena kerja terlalu sedikit, tapi proyek lebih sering hancur karena kerja terlalu banyak pada hal yang salah. Next, terus menjembatani dan spesifik teknis dan nilai bisnis. Itu scope manajemen tuh dibahas bersama. Yang pertama ada fokus engineer, di mana contohnya ada berapa sih kapasitas panel surya atau berapa COP kecil yang bakal dipakai, efisiensi boiler maupun tekanan sistem pompa. Atau mau fokus di bisnis itu ada di berapa rupiah saving per bulan, berapa persentase ROI, kapan proyek bisa balik modal, dan berapa lama operasional terganggu atau downtime. Nah, scope sendiri berfungsi menjadi bahasa bersama agar manajemen, engineering, vendor, dan user melihat satu realitas proyek yang sama. Next. Terus, nah, ada 7 pertanyaan strategis untuk memudahkan scope manajemen. Itu yang pertama ada masalah, apa masalah yang diselesaikan, dan buat tujuan, apa tujuan utama proyek. Tiga deliverable, apa hasil fisiknya. Keempat ada batas area, atau di mana area kerjanya. Lima pengecualian, apa yang tidak termasuk dalam proyek tersebut. Karena ada asumsi di mana kondisi awal apa yang dipegang, dan juga terakhir ada kontrol, bagaimana perubahan disetujui. Jika tujuh hal ini tidak jelas, maka proyek yang berjalan itu ada resiko tingginya. Itu. Next. Nah, contoh dari perbedaan niat murni dan definisi profesional. Contohnya eh, ada suruhan dari atasan mengganti chiller lama dengan chiller baru. Nah, ini tuh tidak spesifik, tidak ada target bisnis, tidak ada batas waktu, dan nggak ada batas biaya. Kita ganti contoh tersebut dengan contoh yang lebih mantap, di mana contohnya tuh mengganti chiller existing 400 TR dengan unit COP lebih tinggi untuk menurunkan konsumsi energi HVAC minimal 80% dengan downtime maksimum maksimum 3 hari dan investasi maksimal sejumlah 3 miliar rupiah. Nah, dengan contoh yang saya sebutkan di barusan itu objeknya lebih jelas. Mengganti chiller existing 400 CR dengan targetnya spesifik, hanya turun 18% dan ada batas operasional juga dengan downtime maksimal 3 hari dan ada batas biaya atau ada budgetnya dengan maksimal 3 miliar. Next. Nah, eh, kita selanjutnya ada menarik garis batas, in scope atau out of scope. Contoh dalam in scope, contohnya tuh misalnya kita ada site survey dan structural checking dasar. Kedua, kita ada desain sistem PLTS 100 kWp, pengadaan panel dan inverter, instalasi dan commissioning, dan training operator. Nah, sedangkan out of scope dari proyek kita, perbaikan atau bocor, kita tuh nggak perlu memperbaiki atap bocor, itu di luar scope kita. Baterai storage, upgrade panel utama gedung, HNM 5 tahun, dan penambahan kapasitas masa depan, itu tuh nggak perlu kita kerjakan karena akan mengganggu proyek kita gitu, di luar scope. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Baik, selanjutnya dulu ada scope creep, yaitu bertambahnya ruang lingkup secara bertahap tanpa pengendalian formal. Jadi misalnya hari ini bertambah sedikit, minggu depannya akan tambah lagi. Contohnya seperti ini dari minggu 1 ke minggu ke-8 sebagai akhir proyeknya. Gejalanya yaitu adalah satu, banyak permintaan yang verbal, kedua, skop tidak direvisi tertulis, ketiga, tim mulai lembur terus dan deadline-nya tetap. Dampaknya apa? Yang pertama ada ROI-nya rusak, yang menyebabkan investasi naik dan savingnya berarti tetap. Kemudian ada moralnya turun, yaitu target pasar tidak akan pernah selesai. Kemudian jadwalnya mundur, yang artinya akan terjadi tambahan kerja dan tambahan waktu. Kemudian ada konflik fungsi, yaitu engineering versus finance, dan procurement versus user. Selanjutnya ada protokol pertahanan terhadap perubahan lingkup. Jika tidak tertulis di scope, maka jangan diasumsikan untuk masuk. Ini bukan menolak pekerjaan, tapi ini juga menjaga tata kelola itu sendiri. Pada tahap pertama ada dokumentasi, yaitu pastikan scope awal tertulis itu jelas. Yang kedua, change request, atau semua perubahan wajib melalui formulir yang resmi. Yang ketiga, yaitu ada analisis dampak atau kaji ulang imbas pada biaya, waktu, dan resiko. Terus yang keempat, ada approval valid, jadi harus disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang kelima, ada sikap PM. PM berani berkata perlu kajian. Mindset shift, profesional bukan selalu mengatakan siap, tetapi mampu menjelaskan konsekuensi secara objektif. Kemudian ada anatomi dari dokumen scope statement yang kuat. Pada studi kasus proyek retrofit Lightning Gedung A, yang dengan latar belakang dan tujuannya itu menurunkan konsumsi listrik Lightning minimal 30%. Deliverables-nya 500 lampu LED terpasang dan berfungsi. Untuk in-scope-nya, survei, supply, LED, instalasi, testing, lux level. Out of scope-nya dari renovasi plafon, smart automation, dekorasi. Kemudian untuk asumsi utamanya itu ada kondisi plafon dan existing yang kuat. Untuk batas biaya maksimal 350 juta. Pada resiko awalnya ada keterlambatan pengiriman impor. Untuk batas waktu maksimal 8 minggu. Untuk kontrol perubahannya wajib via change request. Kemudian ada WBS atau Work Breakdown Structure, di mana mengubah proyek menjadi paket kerja. WBS ini adalah sebuah hierarki pekerjaan yang memecah proyek menjadi paket kerja yang terukur dan dapat dikelola. Tanpa WBS, proyek hanyalah niat besar tanpa bentuk kerja. Secara fungsi strategis WBS ini ada 6. Untuk sebagai dasar jadwal, kemudian sebagai dasar posting, dasar procurement, dasar penugasan PSI, dasar monitoring progress, dan dasar risk mapping. WBS ini bisa dibilang sebagai pondasi, juga struktur, kemudian atapnya atau plumbing sebagai finishing, kemudian ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada 4 prinsip WBS profesional, di mana yang prinsip 1 itu berbasis deliverable. WBS berisi hasil akhir ataupun gambaran kerja approve unit yang terpasang, bukan aktivitas rapat ataupun dari meeting, diskusi, dan juga koordinasi. Yang kedua yaitu hierarkis, di mana dipecah dari blok besar ke komponen yang lebih kecil. Terus yang ketiga yaitu prinsip 100% rule, di mana seluruh pekerjaan yang dibutuhkan harus tercakup tidak kurang dan juga tidak lebih. Dan prinsip yang keempat adalah batas yang jelas. Setiap paket kerja punya batas definitif, tidak ada pekerjaan tumpang tindih ataupun overload. Next. Iya, betul. Selanjutnya 5 langkah untuk menyusun WBS secara sistematis. Step pertama itu menentukan deliverable-nya. Terus yang kedua itu
dipecah lagi menjadi ke paket yang lebih kecil ataupun paket utama level 1, dan yang ketiga itu dipecah lagi lebih kecil lagi, dan langkah yang keempat yaitu melakukan validasi 100% apakah semua elemen sudah masuk, dan yang kelima adalah asesmen PIC, tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk per paket. Ambil contoh, ada sebuah pemasangan PLTS 100 KWP beroperasi normal, terus dipecah lagi menjadi 5 paket. Yang pertama itu ada engineering, yang kedua processment, ketiga installation, keempat testing, dan kelima handover. Terus dari processment ini dibagi lagi menjadi lebih kecil lagi. Yang pertama itu adalah ada di bagian panel, di bagian inverter, mounting, cable, dan juga protection. Next. Selanjutnya ada ekosistem proyek PLTS atap kampus, di mana nilai investasinya itu sebesar 1,35 miliar dan savingnya itu sebesar 18 juta per bulan. Untuk payback periodenya itu sekitar 6,25 per tahun, dan batasan skupnya itu di yang in scope-nya dulu, mungkin dari survei, desain, supply, menginstal, testing, ataupun training. Dan out of scope-nya itu dari baterai, perbaikan atap mayor, dan juga upgrade MDV-nya. Kerangka eksekusi WBS-nya itu yang pertama ada file, brochure, install, test, dan handover. Next. Selanjutnya ada 5 kesalahan fatal dalam manajemen lingkup. Yang pertama yaitu scope terlalu umum, menggunakan bahasa yang normatif, contohnya seperti project hemat energi tanpa matriks kuantitatif. Yang kedua adalah WBS terlalu dangkal, di mana berhenti pada level aktivitas dasar seperti melakukan survei, pasang, dan juga selesai, tanpa rincian deliverable. Dan yang ketiga yaitu koneksi terputus, tidak mampu menghubungkan keunggulan spesifikasi teknis dengan target nilai bisnis seperti ROI ataupun saving. Yang keempat adalah mentalitas yes atau yes man, menerima semua request tambahan tanpa melalui formalitas change request. Yang kelima itu mengabaikan operasi existing, di mana mendesain proyek tanpa memikirkan downtime atau gangguan pada fasilitas yang sedang berjalan. Next. Dari teknik menjadi selanjutnya adalah teknisi menjadi pemimpin proyek. Ada 7 hal sebelum menyentuh proyek pekerjaan teknis. Yang pertama yaitu masalah nyata apa yang kita akan selesaikan. Yang kedua adalah berapa nilai bisnis ataupun ROI atau saving yang akan kita ciptakan. Lalu yang ketiga, di mana batas pasti pekerjaan kita. Terus yang keempat, apa risiko terbesar yang membayangi. Yang kelima adalah siapa pemegang keputusan akhirnya. Yang keenam, apa indikator matematis kesuksesannya. Yang ketujuh adalah apa rencana cadangan jika jadwal mundur. Teknologi tanpa manajemen hanya menjadi potensi. Manajemen yang baik mengubah potensi menjadi hasil. Scope memberi arah, WBS memberi bentuk, eksekusi memberi hasil. Sekian. Oke, itu saja dari kelompok 8. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.